Astagfirullahaladzim. Ini ternyata kok gini. Baru aja Mas Abdi mau nengok ke belakang, ternyata di belakangnya udah ada Mbak Mima. Tapi Mbak Mima yang ini wajahnya pucat, matanya putih, dari mulutnya keluar semacam kayak air liur yang baunya ini benar-benar busuk banget. Mas Abdi ini langsung berpikir ini bukan istrinya. Dia langsung lari ngejerit masuk ke dalam kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, gimana kabar kalian? Sehat? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi nih dulur, bareng saya di sini Muhammad Reza Maulana yang akan membawakan sederet kisah mistis, tentunya menyeramkan. Dan dimana lagi kalau bukan di channel Tapak Misteri. Nah, berhubung video kali ini durasinya itu lumayan panjang, jadi saya saranin buat kalian semua, buruan cari posisi ternyaman, ambil cemilan, dan tak usah berlama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Kisah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini merupakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan langsung oleh seorang pria bernama Mas Abdi. Sesuai dengan namanya, Mas Abdi ini berprofesi sebagai seorang guru sekolah dasar. Tidak hanya menjadi seorang guru SD, Mas Abdi juga merangkap menjadi seorang guru mengaji di kampungnya. Mas Abdi sendiri adalah anak sematawayang. Dia tinggal bersama ibunya yang sudah sangat tua. 10 tahun menjadi seorang santri di salah satu pondok pesantren yang membuatnya kini dipanggil dengan sebutan Ustadz oleh warga kampung. Tahun 2010 menjadi tahun yang sangat menyakitkan bagi Mas Abdi. Setelah 2 tahun yang lalu, ia ditinggalkan oleh sang ayah meninggal dunia. Dan kini, tahun 2010, ibunya yang mendapat giliran dipanggil oleh sang Kholik untuk menghadap. Mas Abdi memutuskan untuk merantau. Ia ingin mencari pengalaman baru, menuntut ilmu baru, dan mungkin ingin mencari jodoh di luar kampungnya. Saat itu Mas Abdi tiba di sebuah kampung yang kelihatannya kecil. Kampungnya ini bisa dikatakan kampung yang terpencil, yang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa. Kampung itu bernama Kampung Waru. Di sana Mas Abdi mendapatkan pekerjaan yang hampir sama. Dia menjadi seorang guru SD. Dan ya seperti biasanya, tak terasa 1 tahun lamanya ia mengabdi di kampung itu. Kini Mas Abdi mendapatkan dan menemukan yang bisa dikatakan cinta pertamanya di kampung tersebut. Mbak Mima merupakan seorang wanita cantik yang bekerja sebagai seorang guru mengaji di kampung itu. Dan dari situlah Mas Abdi ini merasa terpana dengan kepandaian Mbak Mima dalam urusan agama. Lama sudah Mas Abdi memantau aktivitas Mbak Mima, dan kini ia memberanikan diri untuk mendatangi rumahnya dan dengan niatan untuk melamar Mbak Mima ini kepada sang ayah. Nah, Mbak Mima itu punya ayah namanya Pak Langgar. Sedangkan menurut tuturan dari beberapa warga,
Mereka menganggap Pak Langgar ini mengalami gangguan jiwa karena warga tidak pernah melihat sekalipun Pak Langgar keluar rumah setelah istrinya meninggal. Nah, satu hal lagi yang membuat warga bertanya-tanya, ada beberapa warga yang beranggapan, ini hanya beranggapan mungkin ya, yang beranggapan kalau Mbak Mima dan juga ayahnya ini menjalankan bisnis goib semacam pesugihan. Namun, sangkaan itu seakan ditepis oleh pekerjaan dari Mbak Mima sendiri yang sebagai seorang guru ngaji. Lagipun, mungkin menurut kita, mana ada sih seorang guru mengaji yang sudah jelas paham agama bisa melakukan hal-hal semacam itu, apalagi menjalankan pesugihan. Tak menghiraukan semua yang dikatakan oleh warga, kini Mas Abdi pun benar-benar memutuskan untuk mendatangi rumah Mbak Mima dan menemui sang ayah, yaitu Pak Langgar. Setelah sampai di sana, bertatapanlah saat itu antara Mas Abdi dan juga Pak Langgar. Menurut apa yang dikatakan oleh Mas Abdi kepada saya, Pak Langgar ini sosoknya itu kayak ya udah tua dengan semacam jenggot yang panjang, rambutnya juga sudah agak putih gitu. Dari situlah Mas Abdi ini menuturkan tentang kriteria seorang Pak Langgar itu. Setelah semuanya bertemu, saat itu acaranya mungkin tertutup ya, hanya ada Mas Abdi, kemudian Pak Langgar dan juga Mbak Mima. Karena itu adalah acara lamaran. Kemudian setelah lamaran tersebut, Mas Abdi mendapatkan jawaban yang benar-benar memuaskan untuk dirinya. Dan dari jawaban itu menjadi awal buruk yang akan menghantui Mas Abdi ke depannya. Setelah lamaran tersebut, selang beberapa minggu saja, Mas Abdi dan juga Mbak Mima mereka ini langsung melaksanakan acara pernikahan yang bisa dikatakan sangat tertutup. Hanya ada saksi, penghulu, mempelai pria dan wanita, dan juga Pak Langgar. Hanya ada 5 orang mungkin dalam acara itu. Setelahnya, pernikahan pun dilangsungkan. Dan di malam pertama, Pak Langgar ini ngobrol sama Mas Abdi. Le, kamu tak kasih tahu. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga saya. Ada beberapa pantangan yang harus kamu hindari. Salah satunya, kamu lihat kamar yang ada di atas. Jangan pernah sekali-kali kamu membuka kamar itu tanpa seizin saya ataupun tanpa sepengetahuan Mima. Sebenarnya, hal itu membuat Mas Abdi ini merasa bingung. Ia bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya ada di dalam kamar itu. Tapi ya, Mas Abdi tidak mau ambil pusing. Dia hanya mengiyakan. Iya Pak, tenang saja, saya bakal nurut. Berjalannya waktu tak terasa, 2 bulan pun berlalu semenjak pernikahan antara Mas Abdi dan juga Mbak Mima. Semakin berjalannya waktu, semakin terlihat juga kejanggalan yang ada di rumah itu dan keluarga tersebut. Di malam hari, tepat pada malam Jumat Kliwon, saat itu Mas Abdi yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena ya mendengar suara hujan yang begitu keras. Dan di situ Mas Abdi merasa heran karena saat itu dia tidak menemukan Mbak Mima atau istrinya di sampingnya. Lantas, kemana Mbak Mima pada saat itu? Mungkin kita bertanya-tanya. Atau mungkin Mbak Mima ke kamar mandi. Nah, nggak lama nih, Mas Abdi mencari-cari. Di area kamar dia panggil. Nah, kondisi lampunya itu gelap ya. Lampunya mati, entah itu mati lampu atau mungkin sengaja dipadamkan. Intinya, tidak ada pencahayaan selain cahaya dari kemerlapan petir yang menyambar ke segala arah.
Angin yang begitu kencang menerpa rumah tersebut. Mas Abdi perlahan keluar dari kamarnya. Dia buka kamar, dia manggil istri. Dek, dek, kamu di mana? Tak ada jawaban dari panggilan itu. Tiba-tiba, jendela rumah itu terbuka dengan sendirinya. Ya, mungkin karena terpaan angin yang begitu dahsyat. Terbuka. Dari jendela itu, Mas Abdi ini otomatis ngelihat ke arah luar. Dan dia ngelihat ada sosok wanita yang duduk, benar-benar duduk di teras. Lagi hujan-hujanan. Duduknya ini kayak duduk sila gitu loh. Mas Abdi langsung berpikiran bahwa itu adalah istrinya atau Mbak Mima. Dia manggil, Dek, kamu ngapain di situ? Gak ada jawaban. Karena rasa penasaran yang benar-benar udah menggebu-gebu, Mas Abdi memutuskan untuk mengeceknya secara langsung dengan keluar dari rumah tanpa membawa payung. Dia keluar, berjalan dari rumah menuju ke sosok wanita yang duduk di depan di teras. Sosok itu membelakangi Mas Abdi. Baru Mas Abdi ini mau megang pundaknya. Kedengaran dari belakang. Mas, kamu ngapain di situ hujan-hujanan? Sontak, Mas Abdi ini langsung nengok. Dan kalian tahu siapa yang manggil? Benar, itu Mbak Mima. Terus siapa dong sosok wanita yang duduk di depannya? Setelah mendengar suara itu dan setelah Mas Abdi ini nengok ke belakang, dia berpikir, loh, istriku. Terus ini siapa? Dia belum posisinya itu belum nengok ke arah yang tadi. Perlahan Mas Abdi nengok, set, dan ternyata udah nggak ada siapapun di sana selain Mas Abdi sendiri. Sontak dong, Mas Abdi ini langsung ketakutan. Dia lari ke arah rumah. Dan dia bilang ke istrinya, Dek, kalau kamu di sini, terus itu tadi siapa? Itu tadi yang di luar siapa? Mbak Mima ini kayak orang kebingungan. Hah? Apa sih mas? Kamu ngomong apa? Orang dari tadi aku di dalam kok. Aku tadi dari kamar mandi. Lagian kamu ngapain sih hujan-hujanan malam-malam gini? Sambil berkata seperti itu, Mbak Mima ini ke belakang ngambil anduk. Dia ngambil handuk dan dikasih ke Mas Abdi. Dipakai anduknya. Dia masuk ke kamar, sedangkan Mbak Mima itu pergi ke dapur mau buat teh. Lagi di kamar Mas Abdi, baru buka lemari buat ngambil baju. Krek, dari depan, dari dalam lemari muncul sosok wanita yang wajahnya udah bener-bener pucat banget, bener-bener sumpah udah bener-bener gak karuan banget. Dan sosok itu ini kayak maju terus teriak, Longo. Mas Abdi ini langsung mundur sambil jatuh. Berak. Dia langsung nyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari luar istrinya masuk. Dia langsung, loh mas, kamu kenapa? Ditaruh tehnya, langsung dibantuin Mas Abdi. Kamu kenapa mas? Kamu kenapa? Istighfar mas, istighfar. Istighfar. Dia lihat lagi ke arah lemari dan gak ada siapa. Kemudian setelahnya Mas Abdi udah, dia salin, dia ngambil baju. Kemudian setelah itu mereka berdua pun tidur. Di pagi harinya Mas Abdi dan istrinya pun ya menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Mas Abdi menjadi guru dan mengajar, sedangkan istrinya di sore harinya akan pergi untuk mengajar ngaji. Di malam harinya kembali Mas Abdi mendapati istrinya yang sudah tidak berada di kamar. Sebenarnya ya dulur, hal itu sudah ya diketahui oleh Mas Abdi semenjak 1 minggu setelah pernikahannya. Dia sering sekali mendapati istrinya yang sudah tidak ada di kamarnya di tengah malam. Mas Abdi sebenarnya penasaran, kemana sih istri? Kalau misalkan sang istri ini menjalankan sholat sunnah seperti tahajud misalnya, kenapa tidak di kamar sekalian? Lantas di mana?
Nah, di malam itu Mas Abdi ini beruntung sekali karena saat istrinya mau bangun dari ranjang, Mas Abdi ini dia kebangun juga. Cuman dia pura-pura tidur agar istrinya ini nggak tahu. Nah, setelah istrinya keluar dari kamar, Mas Abdi baru bangun dan ngikutin di belakang. Ternyata Mas Abdi mendapati Mbak Mimah yang naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar yang sebelumnya. Kalian inget nggak? Waktu Pak Langgar ini bilang kalau ada satu kamar yang dilarang untuk Mas Abdi masuk ke dalam kamar itu. Dan ternyata Mbak Mima pada saat itu masuk ke dalam kamar tersebut. Entah untuk apa. Spontan dong, Mas Abdi ini ngikutin dari belakang dan dia ngeliat, jelas banget dia ngeliat sosok Mbak Mima yang masuk ke dalam. Kemudian dari sela-sela jendela, Mas Abdi ini ngintip. Yang ngeliatin ternyata di dalam ruangan itu semacam ruangan untuk ritual para dukun. Kalian tahu kan? Dengan kondisi banyaknya sesajen, bunga dan lain sebagainya. Ya persis sekali dengan ruangan untuk dukun pada saat sedang ritual. Lagi asik ngintip. Dia ini ngeliat Mbak Mimah duduk dikelilingi oleh lilin yang menyala, dan di depannya itu ada semacam nampan, di atasnya ada kendi yang terbuat dari tanah liat. Nah, di sampingnya ada piring yang terbuat dari tanah liat. Di atasnya ini banyak banget kayak sesajen, bunga dan lain sebagainya. Ada juga semacam dupa gitu. Saat itu Mas Abdi juga benar-benar melihat dengan jelas. Mas Abdi melihat dengan jelas sosok Pak Langgar yang juga berada di dalam. Itu semacam merangkak di samping Mbak Mimah. Saat lagi merangkak, perlahan sosok Pak Langgar ini berubah wujud menjadi sosok babi. Pastinya kita akan berpikir bahwa mereka menjalani ritual pesugihan babi ngepet. Benar. Itulah yang dilakukan oleh Pak Langgar dan juga putrinya. Mas Abdi shock pada saat itu. Dia kaget melihat hal itu. Dia langsung, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ternyata kok gini. Baru aja Mas Abdi mau nengok ke belakang, ternyata di belakangnya udah ada Mbak Mima. Tapi Mbak Mima yang ini wajahnya pucat, matanya putih, dari mulutnya keluar semacam kayak air liur yang baunya ini benar-benar busuk banget. Mas Abdi ini langsung berpikir ini bukan istrinya. Dia langsung lari ngejerit masuk ke dalam kamar. Di balik selimut dia cuma bisa istighfar. Perlahan selimut yang dipakai ada yang narik. Pelan ditarik. Dan saat itu juga Mas Abdi melihat sosok Mbak Mima yang mungkin sosok itu bukan lagi Mbak Mima, tapi sosok makhluk yang sudah merasuki tubuh Mbak Mima. Mas Abdi udah benar-benar gak karuan. Dia udah benar-benar ketakutan. Sosok itu bilang, "Hai calon penghuni neraka." Dia bilang gitu ke arah Mas Abdi. Mas Abdi langsung kaget. Dia langsung teriak, "Kamu siapa? Kamu siapa? Jangan ganggu saya. Pergi cepat, pergi." Sosok itu nggak pergi. Saking ketakutannya Mas Abdi pada saat itu mungkin ya, sampai dia ini pingsan di kamarnya sendiri. Dia nggak sadarkan diri. Di pagi harinya, Mas Abdi mempertanyakan tentang apa yang dia lihat dan dia alami semalam kepada istrinya, ya Mbak Mimah tadi. Mbak Mimah hanya diam saja. Dia cuma bilang, "Ya, inilah aku, inilah keluargaku. Memangnya apa sih yang bisa kita andalkan dari
kerjaanku sebagai guru mengaji dengan uang yang pas-pasan, apakah aku bisa membangun rumah sebesar ini? Apakah aku bisa membeli mobil dan sebagainya? Mas Abdi berusaha untuk menasihati bahwa apa yang dilakukannya dan dengan sang ayah itu merupakan hal yang musyrik. Tapi nasihat itu seakan-akan sudah tidak bergeming lagi untuk Mbak Mima. Dia hanya berkata, aku sudah muak dengan apa yang kamu katakan. Berikan kepadaku satu orang yang bisa membuatku kaya, maka aku akan berhenti dengan semua. Namun Mas Abdi hanya dia kembali kalah dalam perdebatan itu. Nah, sore harinya dia pergi. Ternyata Mas Abdi ini pergi untuk menemui gurunya. Guru pada saat ia mondok dahulu. Gurunya itu bernama Kiai Halim. Kiai Halim. Mas Abdi menceritakan tentang apa yang terjadi dengan istri dan juga mertuanya kepada Kiai Halim. Setelah mendengarkan semua itu, Kiai Halim hanya berkata, kamu talak istrimu, kamu ceraikan istrimu dan kamu pergi dari sana. Karena kamu tahu bahwa itu semua adalah kegiatan yang menyekutukan Allah, Jangan sampai kamu akan terhasut oleh mereka dan kamu juga ikut musyrik, Kiai Halim ini tidak hanya mengatakan hal itu secara mentahnya saja. Ia juga menjelaskan secara rinci tentang apa yang ia tangkap dari ceritanya Mas Abdi kepada Pak Kiai Halim ini. Setelah mendengar pencerahan dari Kiai Halim, Mas Abdi membulatkan tekadnya dan ia setuju untuk menceraikan sang istri dan pergi dari tempat itu. Namun, tidak mudah untuk melakukan hal itu bagi Mas. Karena ternyata entah dari mana Pak Langgar ini seakan tahu apa yang direncanakan oleh Mas Abdi kepada keluarganya tentang ia akan menceraikan anaknya. Kemudian sampai di rumah, tiba-tiba Mas Abdi ini langsung disambut dengan pukulan yang benar-benar keras oleh Pak Langgar. Pak Langgar ini bilang kepada Mas Abdi sambil mencekik lehernya. Dia bilang gini, aku akan segan membunuh siapapun yang berusaha untuk menghalangi rencanaku. Dengan keimanannya, Mas Abdi berkata, saya tidak takut. Saya tidak akan pernah takut. Allah bersama saya. Namun, entah setan apa yang sudah benar-benar merasuk di tubuh Pak Langgar ini sambil ini hanya berkata, Allah, di mana Allah? Apakah Allah bisa membuat kita kaya? Apakah Allah bisa menurunkan uang kepada kita? Bisa membuat kekayaan kepada kita? Pak, istighfar, Pak, istighfar. Perbuatan Bapak ini musyrik, Pak. Bapak udah menyekutukan Allah, Pak. Itu kegiatan keji, Pak. Bapak dilaknat nanti, Pak. Malah banyak omong kamu. Saat itu Mas Abdi mendapat kekerasan fisik yang benar-benar mengerikan. Ia dipukul, ia ditendang, bahkan ia udah benar-benar hampir dibunuh menggunakan belati. Namun mungkin Pak Langgar ini berpikir, daripada ia membunuh Mas Abdi dengan cuma-cuma, ia berniatan untuk menumbalkan Mas Abdi di pesugihannya. Diikatlah pada saat itu Mas Abdi, dibawa masuk dalam ruang ritualnya. Saat itu juga ada Mima, ada Mbak Mima. Nah, mantra di situ. Pak Langgar beruntung sekali. Sangat beruntung sekali ketika Mas Abdi benar-benar masih mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala melalui sang guru, yaitu Kiai Halim. Terjadi pertarungan yang bisa dikatakan pertarungan ilmu dalam.
Pak Langgar yang ada di dalam ruang ritualnya melawan Kiai Halim yang sedang berada di pondok. Dengan terpentalnya secara tiba-tiba, Pak Langgar sembari mengeluarkan darah dari mulut, muntah darah. Nggak lama, Pak Langgar ini selama ini ternyata Mbak Halimah menyembunyikan kebusukannya di balik profesinya sebagai seorang guru mengaji untuk mengelabuhi warga di kampungnya. Tidak hanya menyembunyikan kebobrokannya melalui profesinya, ia juga menyembunyikan kebusukannya melalui namanya, Halimah. Sedulur tapak misteri dimanapun kalian berada. Dari kisah ini banyak sekali mengajarkan pelajaran yang penting kepada kita. Salah satunya yang perlu kita petik. Janganlah engkau cepat puas dan menyombongkan diri ketika sudah pandai membaca dan menulis setiap ayat maupun huruf yang ada di dalam Al-Quran. Allah tidak menciptakan manusia, hanya satu-satunya makhluk yang bisa membaca dan menulis setiap ayat, setiap huruf, dan setiap bait Al-Quran. Namun, jin dan juga para makhluk lainnya diciptakan hampir sama dengan kita. Satu-satunya tolak ukur ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.